لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita melanjutkan ikhwas sekalian tafsir juz 6, dan ini tafsir terakhir untuk surat An-Nisa, salah satu di antara surat yang mulia dalam Al-Quran, dan seluruh surat dalam Al-Quran mulia. Kita mulai dari ayat 172 insyaallah ta'ala sampai akhir dari surat ini biiznillah ta'ala. Perbincangan awal berkaitan dengan bantahan untuk orang-orang Nasrani dan kenyataan yang ada pada Al-Masih Isa bin Maryam. Allah Ta'ala berfirman, "La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا." Allah Ta'ala mengatakan la yastankif al-Masih ibn Maryam, la yastankiful Masih. Al-Masih itu Nabi Isa alaihissalam itu tidak gengsian, tidak enggan. Jadi istankafa yang istankifu artinya rafadha yarfudu, yaitu menolak. Al-Masih Isa bin Maryam tidak menolak an yakuna 'abdan lillah, untuk menjadi hambanya Allah, untuk menjadi hamba milik Allah Ta'ala. Ini sebagai bantahan untuk orang-orang Nasrani dan juga ibrah untuk seluruh manusia. Jadi istinkaf itu adalah ar-rafd bil kibr, gitu. Menolak dengan kesombongan. Ini istinkaf. Ya. Jadi rafadha yarfudu itu ada makna menolak. Kadang menolak secara halus, kadang menolak karena enggak enakan, tapi kalau istankafa yastankifu maknanya rafadha bil unfah wal kibr, gitu. Menolak dengan keras dan sombong. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam tidak enggan untuk menobatkan diri sebagai hamba milik Allah. Walal malaikatul muqarrabun, tidak pula para malaikat yang al-muqarrabun, yang mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pelajaran ya ikhwah di kalimat Allah berikut tadi yang tadi kita sebutkan. Sebagai hamba Allah Ta'ala itu bukanlah status yang hina, bahkan itu status yang mulia dan tinggi. Dan sebagai hamba selain Allah justru pasti hina. Jadi seseorang ketika berstatus hamba Allah itu berarti ada sisi tasyrif buat dirinya, karena penisbatan ke ubudiyah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dinisbatkan kepada selain Allah sudah pasti hina, karena menghambakan diri kepada selain Allah itu kesyirikan dan kebodohan juga, gitu loh. Karena seluruh makhluk Allah Ta'ala, selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk itu bersifat membutuhkan Allah. Maka menghambakan diri kepada zat yang membutuhkan itu adalah kehinaan.
Ya. Merendahkan diri untuk zat yang membutuhkan, untuk zat yang berupa makhluk, itu kehinaan. Bedakan rendah diri dengan rendah hati ya. Rendah hati itu tawadhu', rendah diri itu khudu', tazallul, iftikhar, itu rendah diri itu. Ya. Bedakan rendah diri mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan rendah hati itu Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, tetapi rendah hati itu harus berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, rendah hati, tawadhu'. Ya. Taib, la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Para malaikat pun mereka adalah makhluk yang paling mulia dan mereka tidak enggan untuk menjadi hambanya Allah. Nah, kenapa? Apa korelasinya sebagai bantahan untuk Nasara? Nasara menganggap Al-Masih Isa bin Maryam sebagai anak Allah untuk menaikkan derajat Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah statement yang batil. Nabi Isa alaihissalam sebagai hamba Allah, bukan anak Allah, dan itu sudah sangat mulia gitu loh. Jadi Nasara ini ghulu dalam hal memuji Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan juga para malaikat, mereka dijuluki oleh orang-orang musyrikin sebagai anak-anak Allah atau putri-putri Allah, putri-putri Tuhan. Jadi baik dari kalangan Nasara, dari kalangan Yahudi, dan dari kalangan musyrikin, itu semuanya memiliki pandangan Allah memiliki anak. Tapi Yahudi sebagiannya, musyrikin sebagiannya, Nasara juga sebenarnya sebagiannya, tapi dimutlakkan dalam Al-Quran. Jadi kaum musyrikin pun mereka menganggap malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah. Dan propaganda tersebut sampai sekarang itu masih dipelihara oleh orang-orang kafir. Makanya malaikat itu dinamakan angel. Dan bidadari juga dinamakan angel. Artinya mereka itu sebenarnya menyamakan zat atau jenis malaikat dan bidadari. Malaikat adalah bidadari, bidadari adalah malaikat. Dalam konsep Islam itu yang benar, konsep Islam benar, malaikat-malaikat, bidadari-bidadari. Dan bidadari hanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ada pada tempat yang Allah tugaskan dengan segala macamnya. Ya, berbeda. Dalam Islam dibedakan dan itu yang sahih. Ya, makanya kalau bisa kita menyatakan malaikat bukan angel. Malaikat malak. Angel, oke, angel boleh bidadari kita katakan. Begitu ya. Jadi malaikat pun hamba Allah Ta'ala. Dan itu mereka makhluk yang paling mulia sebagai hamba Allah. Wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Dan barang siapa yang yastankif, enggan untuk menghambakan diri kepada Allah, yastankif 'an ibadatihi, enggan punya status sebagai hamba Allah, enggak mau menyembah Allah. Berat kalau misalnya dia disandangkan karakternya dia sebagai hamba Allah. Ya. Coba kalau antum dikatakan, wahai hamba Allah, kira-kira bergetar enggak hati antum? Kerasa enggak hamba Allah? Masya Allah, anak hamba Allah. Di sanubari antum mengatakan Masya Allah, anak hamba Allah. Ini penisbatan yang memuliakan anak gitu. Ya kan? Tapi bagi orang-orang mujrim, ayah hamba Allah. Ya. Kenapa kamu bilang saya hamba Allah? Terus kamu hamba siapa? Gitu kan? Hamba siapa coba? Saya hamba Yesus. Na'udzubillah dzalik, syirik. Ya. Saya hamba Yesus, kamu domba tersesat. Ya. Ini orang-orang Nasrani seperti ini, mereka sebagian enggak mau dinisbatkan diri mereka sebagai hamba Allah Ta'ala. Karena konsep yang salah pada awalnya gitu loh. Jadi mereka enggak langsung ke Allah pikirannya.
melalui Jesus dulu. Bahkan bukan melalui Jesus, ke Jesus aja. Atau bahkan sebagian menganggap Allah, Jesus, Roh Kudus satu kesatuan. Nauzubillah min zalik. Itulah kekufuran dan kesyirikan mereka. Jangan gengsi berstatus sebagai hamba Allah. Tapi juga jangan menganggap status sebagai hamba Allah itu hanyalah status. Karena secara hakiki kehambaan yang khasah itu melazimkan taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, al-ubudiyah kan ada dua, ada ubudiyah ammah, ada ubudiyah khassah. Ubudiyah ammah itu kembali kepada lughah, yaitu sifat taskhir, musakhkhar, Allah yang menundukkan semua makhluk. Maka ini secara umum dia abid, hamba Allah. Dan tidak ada maziyah atau kelebihan di ubudiyah ammah, sebagaimana di ma'iyah ammah dan seterusnya dari materi-materi kita. Ada ubudiyah khassah, yaitu kaum mukminin. Mereka memiliki peribadatan dan penghambaan secara khusus kepada Allah. Ya, ini beda. Nah, yang dimaksud di sini abdulillah, ubudiyah apa? Khassah. Jangan gengsi, antum disebut sebagai mukmin. Ya. Sebagian orang juga gengsi ketika dia menyebut nama Tuhannya Allah Ta'ala. Ya, apalagi orang liberal. Ya, masing-masing punya Tuhan. Mereka mengganti nama Allah dengan Tuhan. Dan untuk melafalkan Allah itu kayak keluh sekali, berat sekali. Ya. Tapi bicara tentang Jesus itu mudah, ringan lisannya. Seolah-olah seperti yang dalam firman Allah, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu seolah-olah apa? Lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Oke. Jadi jangan gengsi ketika melafalkan lafal yang di dalamnya ada lafal Allah Ta'ala. Ya, saya bersin di depan umum ya, bersin di depan umum. Alhamdulillah. Itu kan? Jangan gengsi. Dan wah, gak enak nih saya disangka orang Islam nanti. Ya, semua orang Islam. Saya disangka religius nanti, gak apa-apa. Malah bagus kan disangka religius daripada disangka preman. Ya. Begitu. Mengatakan insya Allah misalnya, sama orang umum bilang insya Allah. Kapan datang mas? Insya Allah. Sama pelanggan antum, sama orang awam, sama supir angkot, anak apa? Ringankan melafalkan insya Allah untuk sesuatu yang akan terjadi. Ya, insya Allah nanti saya bareng mas, gitu. Insya Allah. Iya, dan ini sebagai dakwah juga, syiar juga untuk mereka. Jadi jangan gengsi untuk menjadi hamba Allah Ta'ala dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir, dan bersikap sombong daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berlaku seperti itu, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Allah akan memutus yaumul hasyr. Ya, yaumul hasyr, pada hari nanti dikumpulkan semua manusia dan juga jin. Ini sebagai apa ya? Reminding untuk semua manusia. Kalian waktu di dunia gengsi pun mengatakan saya hamba Allah. Kalian gengsi punya Tuhan yaitu Allah Ta'ala. Kalian gengsi untuk menjadikan agama kalian monoteism, Islam, gengsi. Ya, tapi lihat nanti di hari kiamat kalian pun akan menjadi hamba Allah semua. Artinya kalian akan ditundukkan oleh Allah dan kalian nggak bisa berbicara. Iya. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Sekarang bebas ngomong ya. Saya enggak mau masuk Islam, saya bukan hamba Allah, saya bukan ini, saya musuh Allah gitu. Tapi lihat nanti di akhirat. Enggak bisa ngomong kalian. Tapi dikumpulkan sebagai hamba Allah semua. Ya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala yuwaffihim, pasti akan menuntaskan untuk mereka ujurahum, ganjaran-ganjaran untuk mereka. Dituntaskan, ditunaikan ganjaran yang telah Allah janjikan, plus wa yaziduhum min fadlih, dan Allah berikan lebih, Allah lebihkan
dengan sebab keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah lebihkan hal-hal yang berupa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji baik dari Allah untuk orang beriman dan beramal saleh. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang beriman beramal saleh, kami tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang berbuat baik dalam beramal. Ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW, enggak bakal disia-siakan oleh Allah. Maka ini kabar gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Di taufiah ujurnya dan di ziyadah fadlnya. Iya. Adapun kemudian fa'ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Adapun orang-orang yang menolak, enggan untuk beribadah kepada Allah taala dan istakbaru, sombong, maka apa janji Allah, ancaman Allah, fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah pasti akan mengadab mereka dengan suatu adab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira, dan mereka tidak akan menemukan untuk diri mereka selain Allah wali maupun nasir. Wali itu pelindung, nasir penolong. Ni'mal maula wa ni'mal nasir itu Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung, sebagai penghitung, sebagai penolong. Tapi di hari akhir enggak mendapatkan naungan dan pertolongan kecuali dari Allah taala. Sementara mereka karena di dunia mereka enggan menjadi hamba Allah secara khusus, enggan beribadah pada Allah, maka azab dapat dan tidak ada penolong. Kira-kira gimana ya? Di dunia ini seseorang mungkin nggak kena azab, mungkin. Oke, ketika dia kena azab, dia cari pertolongan, mungkin dapat nggak? Mungkin. Walaupun dia orang kafir, ya nggak? Iya. Walaupun dia sepanjang hidupnya musyrik, iya. Dan mungkin juga nggak seorang yang tadi musyrik, kemudian dia dalam keadaan terjepit, kemudian tiba-tiba dia minta sama Allah keluar fitrahnya, mungkin nggak? Mungkin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin." Maka ketika mereka itu ghasyiyahum mawjun kadzulal, yaitu ada gelombang lautan yang tinggi menjulang seperti zulal. Zulal itu naungan, maksudnya seperti gunung. Jadi gelombang lautan yang ombak-ombak itu yang biasa orang surfing itu. Tinggi gunung ya, ini kapal. Tiba-tiba mereka berdoa, Allah mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan keimanan, gitu, mengikhlaskan doa mereka, amal mereka ikhlas tulus lillahi ta'ala, mintanya sama Allah Ta'ala. Ya. Tapi kemudian falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika Allah Ta'ala selamatkan mereka ke al-bar, apa? Daratan, mereka malah apa? Berbuat syirik lagi. Di sini ada pelajaran apa? Itu di surat Luqman ada, juga di surat Al-Ankabut juga ada. Pelajarannya, manusia itu punya fitrah. Yang melawan fitrah itu berarti belum kepepet aja dia. Nanti kalau kepepet, dia bakal apa? Keluar fitrahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh my God, gitu kan. Keluar fitrahnya, minta sama Allah, minta sama Tuhannya, ya. Artinya juga di dunia ini sejelek-jeleknya orang, Allah bisa nolong dia. Sekafir-kafirnya orang, Allah bisa nolong dia. Allah akan, ya ada waktunya Allah menolongnya di dunia ini. Tapi lihat di akhirat, nggak bisa lagi ditolong. Orang-orang yang istankafu wastakbaru, ya nggak akan Allah tolong sedikit pun, nggak sedikit. Begitu. Nah, adapun orang beriman wajib untuk husnuzan kepada Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, kata Allah di surat Muhammad. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan meneguhkan aqdamakum, kaki-kaki kalian. Maksudnya meneguhkan kalian di siratal mustaqim. Dengan syarat apa? In tansurullah, kalian menolong agama Allah. Maka dalam urusan dakwah, mengajar, infak, jihad,
itu tujuannya harus intansurullah, yaitu menolong agama Allah. Tidak untuk pribadi diri, maksudnya mempopulerkannya atau memperkaya diri semata, atau kelompoknya, hizbnya, firqahnya semata, enggak. Tapi li'ila kalimatillah. Siapapun yang betul-betul murni intansurullah, Allah yang nolong dia. Hatta dia kira, hatta dia nggak punya pasukan, hatta dia nggak punya tim, hatta dia nggak punya uang, Allah nolong dia. Dan tidak cukup pertolongan tersebut umum, kemudian Allah khususkan dengan pertolongan berikutnya, yaitu wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan mentathbit, meneguhkan kaki-kaki kalian. Sekarang kalau seseorang berdakwah, mengajar, berinfak, berkontribusi dalam dakwah, berjihad, tapi bukan dalam rangka li'ila kalimatillah, melainkan lihadzi nafsihi, untuk bagian dirinya saja, untuk dunia saja, atau dunia kelompoknya, atau firqahnya, atau keluarganya, atau gengsinya, populer dan seterusnya, ya Allah kasih kenikmatan, tapi enggak Allah jamin peneguhan, bisa jadi belok nanti. Dan itu yang ana khawatirkan. Ana berharap Allah mentathbit hati ana dan juga antum semua insyaallah. Walaupun mungkin antum bukanlah siapa-siapa mungkin bagi umat, tetapi yang penting kita istiqomah dulu untuk diri kita sendiri. Nah, ini susah. Maka bisa melenceng, ikhwan. Bisa menjadi seorang munharif yang tadinya dia mustaqim, istiqomah, kokoh manhajnya. Masya Allah. Dulu ada seorang da'i, ustaz, Masya Allah, pinter di kampusnya. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai main bulu tangkis pun dia sambil ngapalin ayat. Maksudnya sambil murojaah maksudnya. Tapi kemudian malah jadi gembong khawarij sekarang. Jadi gembong khawarij. Jadi pentolan dan rujukan khawarij di Indonesia. Ada sesuatu berarti di sini. Yang dia nasarkan tuh agama Allah atau apa gitu. Ada sesuatu, entah apa itu. Karena nggak mungkin kalau seseorang menolong agama Allah betul-betul tulus, nggak mungkin Allah sampingkan, karena udah dijanjikan dalam surat Muhammad. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Baik, lanjut. Itu tadi surat lainnya, ayat lain. Kemudian di sini wala yajidun lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Orang yang sombong dari menyembah Allah dan tidak mau menyembah Allah, maka dapat azab pedih dan tidak ada jaminan sama sekali, bahkan enggak bakal Allah tolong dan Allah lindungi di hari nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia sekalian, ini khitab untuk manusia pada umumnya, semua manusia. Qad ja'akum burhanum min rabbikum. Telah datang kepada kalian burhan. Ya, burhan di sini atau hujjah. Keterangan yang nyata, bayinat. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Allah Ta'ala mengatakan dari Rabb kalian, dari pencipta kalian, dari pengatur kalian, dari pemilik kalian, dari zat yang betul-betul menguasai dan juga maha mampu untuk kalian. Allah tidak mengatakan burhanum min ilahikum, bukan. Karena ini kan konteksnya manusia seluruhnya. Dan kebanyakan manusia itu kufur. Mereka menyembah selain Allah. Maka Allah katakan burhanum min rabbikum. Bukan burhanum min ilahikum. Ilah itu kan sesembahan. Rabb itu pencipta. Sebenarnya fitrah manusia itu mereka mengatakan di qalbunya bahwa pencipta kita adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Telah datang dari Tuhan kalian, dari Allah Ta'ala, dari Rabb kalian. Burhan, yaitu hujjah yang jelas, bukti yang nyata. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian nur mubin, yaitu cahaya yang begitu terang. Maka Al-Quran dikatakan nur, di antara nama Al-Quran An-Nur. Dan sifat nur dalam Al-Quran ini sifatnya mubin. Mubin kan berarti kan jelas. Taib. Sekarang jelas di mananya? Kalau misalnya kita kata Al-Quran jelas, orang awam baca Al-Quran nggak paham. Jelasnya di mananya? Jelasnya di kemu'jizatannya, di maknanya, di kandungan maknanya. Iya. Makanya orang-orang yang nggak ngerti Al-Quran nggak jelas bagi dia. Coba kalau dia teliti Al-Quran, jelas ini benar-benar mu'jizat. Dan dia lihat histori terhadap Al-Quran, dia jelas ini mu'jizat. Iya. Sama kayak misalnya kata Allah Ta'ala, syaitan itu aduwwum mubin, ya kan? Musuh yang nyata.
Antum melihat setan nggak sekarang? Musuh nyata bagi orang yang punya ilmu. Paham ya? Bagi orang yang nggak punya ilmu, setan jadi teman, nih enggak? YouTuber yang sekarang nyari setan dan jadikan setan itu sebagai teman, itu bukan adu mobil lagi, bukan buat dia tuh. Walaupun nyata kelihatan setan gitu kan. Nah, penampakan kunti, mukanya hancur dan seterusnya. Ini setan, nyata. Tapi kok dijadikan teman atau dicari-cari. Jadi syaitan adu mubin itu bagi orang yang betul-betul memang memahami dan berilmu. Sama seperti Al-Quran, ini nur, cahaya yang sangat jelas bagi orang yang mau memahami Al-Quran. Tetapi kebanyakan manusia sombong dengan itu, nggak mau paham. Ya. Sebagian salafiyin sejujurnya Anda melihat langsung beberapa teman, mereka hanya mau mendengar ketika ada kajian tazkiyatun nufus atau tentang pernikahan. Tapi ketika tafsir, ada tafsir. Ustadznya siapa? Ustadz Hasan yang mana dulu nih? Hasan Al-Jaizi. Jangan dah, berat dah. Bahasanya berat. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Kenapa berat dengan tafsir? Ya, udah berat dengan tafsir, ustadznya juga mungkin nggak disukai sama dia. Tafsir Al-Quran gitu loh. Apa susahnya? Dengerin ayat Allah dan maknanya dan kandungan artinya. Ya. Ini disebut burhan dan juga nur mubin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berteguh diri, yaitu i'tasamu tamassaku bihi. I'tasamu bihi bisa maknai i'tasamu billah, bisa maknai i'tasamu bil burhan atau bi nurim mubin, ya. Hi di sini dhamir hi huwa kembali ke lafaz jalalah Allah, imma kembali ke Al-Qur'an. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan syariat Allah yang ada di Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke rahmat darinya, yaitu ke surga maksudnya sini. Ya, rahmat di sini tafsirnya adalah al-jannah wa fadlin, dan juga keutamaan dari Allah, yaitu hal-hal yang ada di dalam surga. Atau fadl ini bisa dimaknai sebagai keselamatan daripada api neraka. Karena nggak mungkin orang masuk surga sekaligus masuk neraka juga gitu. Ada memang masuk neraka dulu, kemudian bebas dari neraka masuk surga, ada. Tapi nggak ada dalam waktu bersamaan dia sedang masuk surga, sedang pula dia masuk neraka, nggak ada seperti itu. Maka barang siapa yang dimasukkan ke surga, maka pasti dia sedang diselamatkan dari api neraka. Ya, kemudian wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan dan orang yang beriman dan berusaha berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga kandungannya, maka di antara balasannya adalah Allah akan memberikan dia hidayah. Ilaihi di sini dhamir hi huwa bisa kembali ke lafal jalal Allah, bisa kembali ke Al-Qur'an, dan siratan mustaqima, yaitu jalan yang lurus dalam memahami Al-Qur'an atau jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib itu beberapa ayat berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman, perbedaan antara orang yang merendahkan diri kepada Allah dengan orang yang menyombongkan diri kepada Allah Ta'ala. Sekarang ada satu ayat yang di sini peralihannya sangat jauh, ya, dari tazkiyatun nufus dan aqidah menuju ke fiqih murni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Rasulullah. Ya, tentang apa? Tentang namanya kalalah. Wah, kayaknya nggak cukup waktunya ini untuk kalalah ini. Agak seru sedikit kalalah ini. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah Ta'ala memfatwakan untuk kalian tentang kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau misalnya ada seseorang wafat, dia tidak punya anak, tapi dia punya saudari perempuan. Maka untuk saudari perempuan ini
separuh dan setengah dari harta waris. Jadi kalau ada seseorang nih, antum nggak punya siapa-siapa lagi, wafat antum kecuali cuma punya satu ukht, satu perempuan saja, maka dia berhak mendapatkan setengah dari harta warisan antum. Nah sisanya kemanain? Ya sisanya baitul mal atau kemana gitu kan? Nah setengah, gitu kan? Nah kemudian wahwa yarithuha illam yakul laha walad. Nah wahwa di sini kembali ke akh syaqiq, yaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki juga mendapat warisan kalau misalnya yang wafat ini tidak punya anak. Paham nggak? Nggak paham? Antum wafat misalnya, antum nggak punya siapa-siapa dari keluarga, nggak ada ashabul furud, ahli waris nggak ada kecuali satu saudara kandung, ya, dan antum nggak punya anak. Dapat warisan nggak nih saudara kandungnya? Wa huwa yarithuha illam yakul lahu walad. Ya, jadi saudara kandung ini akan mendapatkan warisan, ya, dan warisannya bisa total. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau misalnya ternyata saudarinya ada dua, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari seluruh harta waris. Keduanya mendapatkan 2/3 dari seluruh harta waris. Wa in kanu ikhwata rijala wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau ternyata yang antum punya adalah para saudara dan para saudari, ya, adik, kakak, saudara-saudari ini, maka silahkan dibagi semuanya, tapi dengan nasib lidzakari mithlu hadzil unthayain. Gimana pembagiannya? Pokoknya laki-laki mendapatkan nasib dan bagian untuk 2 perempuan, 1 laki-laki 2 perempuan. Gimana lah hitungannya? Karena tergantung dengan berapa banyak saudara atau saudarinya, gitu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan hal seperti ini untuk kalian agar kalian tidak tersesat dalam masalah warisan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala maha kuasa, maha mengetahui akan segala sesuatu, yaitu hukum warisnya. Ini namanya kalalah, ikhwan. Kalalah ini nggak ada ahli waris kecuali saudara atau saudari. Nah ini namanya kalalah. Bapak nggak punya, anak nggak punya, dan cucu-cucu nggak punya. Antum nggak punya cucu, nggak punya anak, tinggal saudara doang. Maka saudara ini berhak mendapatkan warisan dengan nasib seperti ini. Dan nanti ada lagi masalah, bagaimana dengan istri, suami dan seterusnya. Itu insyaallah sudah, itu ada di tafsir surat An-Nisa, ya. Nanti insyaallah di tafsir Al-Isar, mudah-mudahan kita sampai surat An-Nisa, kita akan membahas insyaallah tentang warisan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.